Oke, puji nama Tuhan. Bulan ini kita akan ada satu tema, yaitu kita belajar dari Abraham. Jadi learn from Abraham ya temanya bulan ini. Dan minggu lalu Cici Christine ya sudah sampaikan firman Tuhan tentang Abraham ini. Kita belajar setia, tetap seperti belajar seperti Abraham gitu ya. Dan hari ini pun saya juga akan ngelanjutin temanya, jadi tentang learn from Abraham. Di sini mungkin ada yang masih ingat sama kisahnya Abraham. Kalau nggak ingat, boleh kembali ke kelas saya. Mungkin masih ingat ya, di kelas atas lantai 3. Siapa tahu mau ingat lagi, merefresh lagi. Saya refresh dikit kelas tentang Abraham. Abraham di awal mulanya namanya bukan Abraham ya. Siapa namanya? Masih ingat? Abram, oke namanya pintar ya. Abram ini dia asalnya dari negeri Ur Kasdim. Dia sempat pergi bersama dengan keluarganya ke daerah Haran. Kemudian di sana dipanggil sama Tuhan. Yang menarik apa? Tuhan yang datang kepada Abram. Bukan Abram yang cari-cari mana Tuhannya, enggak. Tuhan yang datang kepada Abram. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Secara naturnya selalu apa? Tuhan itu yang datang kepada manusia. Enggak ada ceritanya, Tuhan aku yang mencari kamu Tuhan, aduh Tuhan aku ini capek-capek cari kamu. Enggak. Secara firman Tuhan, sejak natur di awal, selalu siapa yang terlebih dahulu? Tuhan. Adam dan Hawa, siapa yang cari duluan Tuhan? Apakah Tuhan dulu, ataukah Adam dan Hawanya yang cari Tuhan dulu? Tuhan yang mencari. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu terlebih dulu mencari kita. Jangan sok-sokan, Tuhan aku sudah capek-capek ngelakuin semuanya. Ingat, selalu Tuhan itu yang pertama kali cari kita. Ya. Kemudian apa? Habis dari Tuhan kasih tahu Abraham, kamu pergi, tinggalkan keluargamu dan apa? Kamu pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan. Selain itu apa? Tuhan kasih janji. Kamu, Abraham, kamu itu nanti akan jadi sebuah bangsa yang besar. Keturunanmu akan banyak. Kemudian apa? Pergilah Abram, pergi, dia meninggalkan keluarganya. Gampang atau tidak meninggalkan keluarga? Enggak gampang, susah. Karena apa? Keluarga itu gambaran comfort zone. Bayangin teman-teman punya grup teman, komunitas di sekolah, tiba-tiba nanti waktu masuk di universitas, atau mungkin ada yang sekolah, atau mungkin karena keluarganya harus pindah pekerjaan, pindah kota, berpisah dengan temannya. Aduh nangis Bombay biasanya ya, aduh susah. Aduh kenapa kita gak satu kelas, atau gak usah satu kelas aja lah. Mungkin biasanya satu kelas dari kelas 1, dari SMP, SMA kelas 1, kelas 2, satu kelas terus. Kelas 3 berpisah dengan kelas, berpisah gitu ya. Rasanya kayak aduh berat ini ya. Ini baru teman, apalagi keluarga. Dan Abram melakukannya, dia meninggalkan keluarganya dan selanjutnya dia pergi bersama dengan istrinya, Sarah dan keponakannya. Singkat cerita, dia bertengkar nih, gembala-gembalanya antara keponakannya Lot dengan Abram ini bertengkar. Akhirnya dia harus berpisah lagi. Tinggallah Abram bersama dengan istrinya saja. Dan kembali lagi Tuhan ingatkan lagi tentang janjinya untuk kedua kalinya. Bagaimana Abram itu akan jadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan tidak hanya satu kali mengucapkan janjinya. Tapi ngomong satu kali, dua kali, berkali-kali dia ucapkan janjinya kepada Abram. Kemudian bahkan juga Abram ini sempat bertemu dengan Melkisedek di kisahnya itu. Nah sepanjang perjalanan hidupnya Abram tadi, yang menarik nantinya di Keluaran 17. Di Keluaran 17 yang bawa Alkitab, tolong dibuka Alkitabnya. Kalau nggak bawa Alkitab, digitalnya pun boleh dikeluarin lah. Kalau nggak dikeluarin Alkitabnya, buka Kejadian 17 ayat 1 sampai 6. Di sini Tuhan kembali lagi datang kepada Abram. Untuk ketiga kalinya Tuhan mengulang lagi janjinya. Yuk kita buka ya sama-sama Kejadian 17 ayat 1 sampai 6. Kita bergantian membacanya ya. Jadi pastikan kalau ada yang nggak bawa Alkitab, tolong dilihat kiri kanannya. Kalau dia nggak bawa, sharing ya, bagi ya. Jadi terus kasih tahu juga, minggu depan bawa Alkitab. Ya minggu depan bawa Alkitab. Kasih tahu jangan lupa minggu depan bawa Alkitab. Kalau tasnya kosong bilang tasnya diisi Alkitab, jangan kosongkan ke gereja, diisi Alkitab. HP-nya nggak ada Alkitab, install Alkitab. Nggak ada kuota, bilang nanti kasih kuota ya buat install Alkitab. Jadi
Jangan biarin datang ke gereja nggak bawa Alkitab. Itu kayak kamu lagi mau perang nggak bawa pedang. Kira-kira apa? Ya diserang terus kamu lah. Jadi bawa Alkitab. Oke? Kejadian 17 ayat 1 sampai 6. Nanti saya akan mulai ayat yang ganjil, ayat yang genap. Nanti teman-teman di sini ya. Saya baca ya, Kejadian 1 ayat Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ayat yang kedua, teman-teman semuanya. Aku dan aku akan membuat engkau. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku ini karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Ayat yang terakhir. Raja-raja. Amin. Jadi di firman Tuhan ini untuk ketiga kalinya Tuhan datang kepada Abram. Dan 3 kali ini apa? Dia mengulang lagi kata-kata yang sama seperti yang di awal. Aku akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu itu akan banyak. Untuk ketiga kalinya diulang. Kalau Tuhan itu mengulang sesuatu, bahkan di Alkitab, kalau teman-teman di sini baca, tiba-tiba baca hari ini, dapat ayat, entah dari siapa, renungan atau siapa, ayatnya ini konteksnya sama. Hari ini baca, konteksnya tentang Allah mengasihi kamu. Besok baca lagi, konteksnya sama. Ada teman tiba-tiba sharing ayat kepada kita, konteksnya sama lagi. Hati-hati. Itu artinya Tuhan sedang mau bicara sama kamu tentang ayat tersebut. Jadi notice sama ayat tersebut. Perhatikanlah ayat tersebut. Nah sama, Tuhan kasih tahu 3 kali berturut-turut kepada Abram tentang apa? Kamu akan jadi bangsa yang besar. Tapi kali ini Tuhan gak cuma sekedar ngomong. Tuhan juga kasih tambahan. Kamu Abram nanti gak akan lagi disebut menjadi Abram. Kamu akan berubah nama menjadi Abraham. Semula hidupnya Abram itu namanya Abram, berubah menjadi Abraham. Dan Tuhan sengaja mengubah nama Abram ini karena ada satu tujuan. Kalau kita baca di Alkitab, beberapa tokoh di Alkitab itu banyak yang diubah namanya. Simon ya menjadi Petrus, Saulus jadi Paulus. Dan Abram ini orang, kalau sepengetahuan saya ini, orang pertama yang dirubah namanya sama Tuhan. Dari Abram menjadi Abraham. Apa maksudnya ini? Kenapa kok Tuhan itu ganti nama seenaknya orang gitu ya? Seenaknya sendiri, Seenaknya sendiri ganti-ganti nama orang. Bayangkan kalau namamu, misalnya nih nama saya Timotius dipanggil jadi dirubah jadi namanya siapa ya? Misalnya namanya Agus misalnya. Dari Timotius berubah jadi Agus gitu ya. Loh kok seenaknya sendiri ganti-ganti nama gitu ya. Tapi yang menarik Abram ini mau ikut dan taat kepada Tuhan bahwa pesan Tuhannya kamu berubah nama ya. Semula kamu Abram berubah menjadi Abraham. Nama itu penting. Nama itu penting. Nama itu doa. Di sini ada yang orang tuanya kasih nama anaknya, kalian-kalian ini sembarangan. Bahkan ada seorang nama yang lucu pun itu ya karena ada maksud tujuannya. Ada nama yang karena kejadian tertentu orang tuanya kasih nama itu. Buat kita lucu, tapi buat orang tuanya ini meaningful, penting. Nah kalau diganti itu artinya apa sih? Nama itu berubah, mengubah identitas. Seorang Clark Kent, ya tahu ya Clark Kent, bedanya dengan Superman apa? Sama kan? Tapi pada waktu jadi Clark Kent, dia hanya seorang reporter berkacamata dan cupu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu dia berubah jadi seorang Superman, wah jadi superpower, punya kekuatan, bisa menolong.
sebuah identitas itu penting. Bruce Wayne itu seorang jutawan ya, punya perusahaan banyak. Tapi begitu dia berubah menjadi seorang Batman, dia jadi seseorang yang membela kebenaran, punya peralatan canggih, hebat gitu ya. Apa perbedaannya? Orangnya sama, tapi bisa berbeda. Tingkah lakunya bisa berbeda. Karena ada identitasnya yang berbeda. Kalau kita mendengar nama Yudas, image-nya apa? Pengkhianat, betul. Orang yang mengkhianati Yesus. Enggak usah cari di Alkitab, orang kasih nama Yudas pasti langsung berpikir pengkhianat. Ada yang tertarik punya saudara atau anak namanya Yudas? Pikir-pikir pasti, waduh, walaupun ada loh rasul namanya Yudas. Tapi di mindsetnya kita, Yudas itu pasti nilainya jelek. Kalau Yesus, namanya Yesus, wah bagus, dia ini pasti orangnya baik. Orangnya pasti suka menolong. Enggak juga padahal. Tapi apa? Brand image-nya nama Yesus itu, wah dia ini pasti baik. Orangnya pasti orang Kristen. Padahal kalau kita di Timur Tengah, banyak mungkin ada orang Muslim juga namanya Yesus. Bahkan ada pencuri-pencuri di penjara namanya Yesus. Pemain bola, ada pemain bola main kekerasan namanya Yesus. Ada. Kalau kita mendengar istilah iPhone misalnya, wah, apa? Di bayangan kita apa? Wah, HP-nya keren pasti ya. Pasti anaknya orangnya keren banget ini. Langsung value kegantengannya tambah naik 10 kali lipat gitu ya. Beda kalau dia bawanya pakai HP biasa nih, HP Xiaomi. Karena apa? Brandnya membedakan. Barangnya sama, handphone sama-sama smartphone. Yang satu Xiaomi, bukan mengecilkan Xiaomi ya. Saya juga pakai Xiaomi bagus. Tapi kalau dibandingin sama iPhone, tingkat level kegantengannya naik berbeda. Satunya bawa bapak iPhone, satunya bawa Xiaomi, beda. Karena apa? Image brandnya berbeda. Sama Tuhan sedang mau ubah nama Abram jadi Abraham. Artinya apa sih? Abram ini kalau kita baca di Kejadian 17 ayat 15 di firman Allah yang hidup, di sana dikatakan bahwa Abram itu artinya apa sih? Bapak yang dijunjung tinggi. Kemudian kalau Abraham itu artinya apa sih? Bapak bangsa-bangsa. Tuhan itu kepingin supaya apa? Mindsetnya Abram itu juga berubah. Dari seorang yang dianggap bapak yang ditinggikan. Bapak yang nanti akan dipuji-puji. Tidak. Tuhan tidak sedang mau membuat Abraham ini jadi seorang bapak yang dipuji-puji. Bapak yang ditinggikan. Waduh keren ya bagus. Tidak. Tuhan mau supaya apa? Abram ini berubah namanya menjadi Abraham, supaya apa sih? Abraham itu artinya apa? Bapak dari segala bangsa. Dan ini selaras dengan apa yang Tuhan mau taruh buat Abraham. Identitasnya Abraham yang semula dianggap hanya seorang bapak yang harus ditinggikan, bapak yang mungkin dihormati, diubah sama Tuhan menjadi bapak segala bangsa. Ini sama seperti yang Tuhan janjikan buat Abraham. Dan ini yang Tuhan mau buat hidup kita. Kita ini adalah orang-orang, anak-anak yang merupakan apa? Pilihannya Tuhan. Tuhan taruh janjinya Tuhan buat hidup kita. Identitasnya Tuhan itu ditaruh buat setiap kita di sini loh. Nah maksudnya apa sih? Kenapa kok kita perlu belajar dari seorang Abram yang berubah menjadi Abraham? Apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama kita perlu pelajari adalah identitas itu penting. Nama itu penting. Sama seperti tadi brand. Brand itu penting. Kita nggak usah bingung-bingung cari air mineral. Kebanyakan apa? Cari aqua. Namanya penting. Padahal yang kita cari nggak harus aqua ya nggak apa-apa. Tapi ngomongnya selalu aqua. Adanya Cleo, adanya Ades, adanya apa, nggak apa-apa. Yang penting kalau ke warung, ke Indomaret, tanyanya ada aqua. Tapi ngambilnya air Indomaret. Namanya itu penting, identitas itu penting. Dan identitas itu harus berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Seringkali kita, karena kita dilahirkan di keluarga, identitas pertama kali kita tuh diberikan oleh siapa? Keluarga. Orang tua kita ngasih tahu kita, kamu ya di sekolah yang rajin. Supaya apa? Supaya kamu nanti bisa dapat jadi ini
ahli IT yang hebat. Kamu bisa jadi desainer yang hebat. Kamu nanti bisa kerja di bank yang bagus misalnya. Orang tua kita banyak kasih apa? Mindset, masukan. Oh, aku nanti jadi harus anu. Bahkan kita mungkin di sini adalah ada beberapa orang mungkin ya, anaknya hamba Tuhan, anaknya pelayan Tuhan. Termasuk saya dulu ya, saya termasuk anaknya pelayan Tuhan. Di mindsetnya kepala saya lihat orang tua saya, mindset kepala saya Bapak. Oh nanti saya ini harus jadi pelayannya Tuhan. Oh saya ini harus jadi guru sekolah minggu. Saya dulu masuk guru sekolah minggu SMP kelas 3 kalau nggak salah. Bantu-bantu guru sekolah minggu, SMP kelas 3, SMA. Diajak. Di kepala saya waktu diajak, wah ini jalur normal. Karena apa? Ya orang tua saya guru sekolah minggu. Jadi ini sesuatu yang wajar. Bahwa itu memang seperti ini dari dulunya. Ini seringkali adalah kepala kita. Dan saya mau tegaskan bahwa itu salah teman-teman. Itu salah. Bukan manusia yang menentukan hidup kita. Tapi Tuhan yang menentukan hidup kita. Tapi kalau sudah terlanjur ya enggak apa-apa. Jalani aja. Percayalah bahwa Tuhan itu yang memimpin. Poinnya apa? Bukan orang di sekitar Anda yang menentukan hidup kalian. Bukan komunitasmu. Kamu merasa bahwa kamu enggak bisa join sama kita, grup kita. Karena apa? Kamu kurang pandai misalnya. Sorry, kamu gak bisa join sama grup kita. Followermu kurang banyak nih. Teman-temanmu ini kurang aktif. Kamu gak banyak yang kasih teman-teman di sini. Sorry ya, kamu gak boleh gabung. Kita merasa bahwa, berarti penting ya seperti itu. Secara gak langsung, value kita, nilai kita, identitas kita merasa bahwa itu penting loh. Itu harus loh dilakukan. Berarti kita ini harus melakukan seperti itu ya. Secara gak langsung. Ini sama seperti Abraham. Abraham tuh merasa bahwa aku harus ditinggikan. Aku ini harus menjadi bapak yang dipuji-puji sama semua orang. Walaupun apa? Tuhan sudah kasih tahu. Kamu itu akan jadi bapak banyak bangsa loh. Kamu itu akan jadi banyak bapak dari semua bangsa yang besar. Kamu akan jadi berkat. Itu yang diterima sama Abraham. Tapi apa? Yang dia ingat namanya adalah aku ini harus dipuji. Nama yang lama yaitu Abram. Identitas yang lama. Ini yang Tuhan mau rubah. Bukan identitas yang diberikan sama manusia, tapi identitas sama Tuhan, itu yang penting. Manusia bisa memandang kamu bahwa kamu berhasil jika kamu punya uang yang banyak. Keluargamu itu keluarga yang bagus, bukan keluarga yang broken misalnya. Kamu itu dianggap anak baik-baik jika kamu itu enggak bergaul sama orang-orang yang terpinggirkan misalnya. Kamu dianggap orang yang baik-baik jika kalau kamu hanya pelayanan di gereja. Enggak seperti itu loh. Itu nilai-nilai yang mungkin dunia sedang susupkan. Tapi yang benar apa sih? Kamu harus tahu tentang firman. Kamu harus tahu apa yang Tuhan bicarakan tentang kamu. Dan itu unik, beda-beda. Selanjutnya apa? Seringkali dunia juga ngomong, sekarang kamu tuh enggak perlu memilih gendernya wanita atau pria. Sekarang kamu bebas pilih gender. Itu identitas dunia yang sedang omong sampaikan. Kalau kita belajar keluar, mungkin di Surabaya, di Sidoarjo enggak begitu banyak. Kalau kita ke Jakarta, ke daerah yang mungkin yang kota yang lebih besar, hal seperti ini sudah hal yang lazim. It's okay, kamu boleh pilih gendermu. Kamu hari ini kepingin jadi cowok boleh, besok jadi cewek boleh, jadi istilahnya apa? Non-biner ya. Bebas, boleh. Enggak apa-apa. Dan itu harus dihormati. Pertanyaannya apakah itu sesuai dengan firman? Enggak. Jadi harus hati-hati dengan value apa yang teman-teman terima. Identitas apa yang kalian terima. Ingatlah, Tuhan itu yang kasih identitasnya. Bukan dunia, bukan keluarga kalian, bukan komunitas kalian. Tapi firman. Apa yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, apa yang kita pelajari? Kita ini harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kasih identitasnya. Kalau Abraham tadi dikasih nama menjadi Abraham, apa yang dilakukan? Dia harus belajar menghidupi bahwa aku ini akan menjadi bapak dari banyak bangsa. How come? Dia aja gak punya anak pada saat itu. Buat saya ini adalah sesuatu yang sukar. Bayangkan, teman-teman dikatakan sama firman Tuhan bilang, kamu itu akan
jadi orang yang sukses. Kamu akan diberkati, menjadi kepala bukan ekor. Ya, ayat firman Tuhan banyak ini. Tapi sekarang ini di sekolah, buru-buru kepala bukan ekor. Saya matematika aja pas-pasan. Saya pelajaran IPA, kimia, macam-macam fisika, apalagi itu ya. Aduh nggak bisa. Saya cuma pandai di bahasa misalnya. Bagaimana saya bisa sukses? Janjinya Tuhan seperti itu bagaimana? Ini sesuatu yang ini yang sama yang dihadapi sama Abraham. Tuhan, aku ini katanya bapak banyak bangsa. Anak saja Tuhan, enggak ada. How come? Enggak mungkin. Ini yang sering kali dunia sedang mau sampaikan kepada kita. Kondisimu sekarang, yang mungkin kalian teman-teman di sini masih ada yang SMP, SMA ya. Kelas berapa tadi ya, kelas 9, 10 ya. Mungkin merasa bahwa aduh gak mungkin aku menggapai itu, gak bisa. Gak mungkin aku ini jadi orang yang, jadi anak yang bisa membanggakan orang tua. Menjadi berkat buat orang lain. Ya apa caranya? Aku aja gini kok. Keluargaku aja lo gak support aku. Aku ini cupu. Di antara semua keluargaku, aku ini paling kecil. Gak ada prestasinya. Tapi firman Tuhan tuh gak pernah salah buat hidup kalian. Firman Tuhan gak pernah salah buat kamu. Kalau firman Tuhan ngomong bahwa kamu itu akan diberkati, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu itu anak yang menjadi kepala bukan ekor, firman Tuhan gak pernah salah. Dan sekali itu disampaikan kepada Anda, pastikan bahwa kalian mempercaya itu. Karena apa? Tuhan benar-benar akan melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita bisa nerima dengan mudah? Enggak. Semuanya harus dikerjakan dengan susah payah. Abraham waktu dia harus percaya dikala pada saat itu dia belum punya anak. Susah teman-teman. Ya apa caranya Tuhan? Enggak mungkin, aku sudah tua, bagaimana aku bisa punya anak? Impossible. Tapi dia tetap percaya. Dia tetap berjalan dengan terus pegang janjinya Tuhan. Walaupun itu susah, sukar. Sama halnya dengan kalian. Kita dapat identitas anak Allah. Tapi dunia banyak kasih kita hal-hal yang gak baik. Apakah kita bisa tetap pegang itu? Susah. Tapi kamu tetap bisa bertahan. Kamu harus bisa bertahan. Caranya gimana? Gabung di care. Bersama dengan teman-temanmu, kamu akan menguatkan hidupmu untuk apa? Kamu tetap bertahan. Kayak kita lagi bersatu, bergabung. Kalau ada situasi yang gak enak, saling menguatkan. Saling diyakinkan. Itu tujuannya kita. Ini yang dilakukan sama Abraham. Yang ketiga, bagaimana sih caranya kita dapetin identitas yang tadi? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kita? Bagaimana caranya? Yang kita tahu adalah identitas itu asalnya dari Tuhan. Karena asalnya dari Tuhan, maka apa? Kita mendapatkannya dari firman. Tidak pernah kita ini akan mendapatkan identitasnya Tuhan tanpa kita baca firman. Jangan pernah harap. Bagaimana kalian bisa expert di bidang sosial media kalau kita nggak pernah explore belajar tentang sosial media? Ada yang tiba-tiba bisa. Bagaimana teman-teman yang main-main di video ini, dia tiba-tiba expert syuting, expert mainkan kameranya, ditarik dulu, terus dideketin, pindah fokusnya. Apakah dia langsung bangun tidur tiba-tiba menguasainya? Enggak, dia harus belajar. Harus kasih effort di sana. Sama. Kalau kamu kepingin tahu tentang firman, kalau kamu kepingin tahu tentang apa yang Tuhan mau buat hidupmu, kamu harus kasih effort baca firman. Kamu harus kasih effort datang berdoa sama Tuhan. Itu perlu effort. Kamu gak akan pernah bisa mendapatkannya dengan mudah. No, kamu harus kasih effort di sana. Kuncinya sama kok. Kekristenan itu sama dengan caranya dunia. Kalau dunia ngomong kamu harus usaha, effort, kasih effort di sana. Sama. Kamu mau dapetin apa yang Tuhan kasih, Tuhan akan bantu. Tapi apa? Kamu juga perlu kasih effort. Seringkali kita merasa bahwa firman Tuhan, kita itu kepengen tahu apa yang Tuhan mau. Tapi kita gak pernah baca firman. How come? Gak bisa. Jadi teman-teman belajarlah untuk kita setia dan melakukan firman itu terus dan menerus. Walaupun melelahkan. Kak saya sibuk kak, pagi hari saya harus belajar, saya harus siap-siap sekolah. Saya tahu, saya juga pernah ngalaminya.
Saya tahu bagaimana harus sekolah 6:30 pagi sampai jam 4:30 ya. Masih ada lagi kalau yang teman-teman yang pelayanan, sama. Saya tahu. Tapi apa? Kita harus mengusahakan. Apakah itu mudah? Tidak. Tapi kita harus kerjakan. Kalau kamu kepingin sesuatu yang besar buat hidupmu, apakah bisa tiba-tiba kamu mendapatkan dengan mudah? Tidak. Kamu boleh cek histori orang-orang dari sosial media kalian, dari TikTok kayak, dari Instagram. Semua orang yang sukses, apakah ada ceritanya mereka melakukannya dengan mudah? Enggak ada. Cari caranya siapa yang ada yang mana. Kalau kamu kepingin sukses di dalam Tuhan, cari di firman Tuhan. Belajar tentang Tuhan. Ikut tadi ya, kelas-kelasnya tadi. Cari Tuhan. Supaya kamu tahu apa identitasnya hidupmu buat Tuhan. Supaya kamu tahu apa yang Tuhan mau buat hidupmu. Jadi perubahan nama dari Abram menjadi Abraham ini bukan karena kebetulan. Bukan karena iseng. Tak ganti aja wis. Namamu dari Matius jadi Matthew misalnya. Timotius jadi Timothy. Enggak seperti itu. Tapi ada sebuah tujuannya. Tuhan kasih sebuah tujuan. Tuhan kasih sebuah identitas apa? Supaya mengubah mindsetnya kita. Supaya apa? Kita ini bisa berjalan mengarah ke tujuannya Tuhan. Dan mindset itu penting. Kita harus berubah sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi hari ini yang kita mau belajari dari Abraham ini adalah, ingatlah Tuhan itu memperdulikan loh. Bahkan dia mengubah namanya supaya apa? Identitasnya berubah. Dulu mungkin waktu pertama kali sama ya, seperti usia-usia teman-teman di sini, usia-usia SMP, ya, SMA. Buat saya identitas jadi seorang anak Tuhan yang baik dan benar itu wajar. Karena saya tumbuh dari keluarga Kristen. Orang tua saya melayani, orang tua saya aktif di gereja. Buat saya sesuatu yang wajar untuk saya jadi seperti ini. Saya mungkin merasa kadang-kadang bahwa waduh, kok teman-teman saya enak ya bisa nakal-nakal sedikit. Teman-teman saya tuh bisa ndablek-ndablek. Sedangkan saya serasa kayak terkungkum. Aduh, masa saya jadi nakal? Masa saya jadi anak yang gak baik-baik? Apa kata dunia misalnya seperti itu. Tapi waktu saya baca firman, berjalan dengan waktu, enggak langsung tiba-tiba dapat pencerahan gitu ya, enggak. Saya belajar firman, saya ikut care, saya ikut aktivitas doa. Zaman dulu ada doa di JC, seperti JC ini, kalau JC ada doa hari Sabtu ya. Dulu kita hari Senin, ada doa remaja, datang doa, kasih effort di sana. Teman-teman yang lain pada mengajak main bola, teman-teman yang lain. Zaman dulu soalnya banyak main bola, main basket. Main bola, main basket, saya pergi berdoa. Saya merasa bahwa, saya merasa ditinggal dengan teman-teman saya. Di sekolah, teman-teman itu bisa happy-happy, teman-teman di sekolah, habis pulang sekolah, bisa main bola di lapangan bola gitu ya. Saya masih pulang, karena anak baik-baik harus jadi anak baik-baik. Orang tua pelayan harus jadi anak baik-baik. Tapi begitu saya berjalan dengan waktu saya baca firman, saya tahu bahwa, bukan kebetulan loh. Karena Tuhan itu mengatakan bahwa kamu jadi berkat. Hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Kamu harus mengerjakan keselamatanmu dengan baik benar. Bayangkan kalau Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu harus jadi berkat buat orang lain. Sedangkan saya malah jadi anak yang tanda petik dablek. Sukanya main di warnet dari pagi sampai subuh main warnet gitunya. Kira-kira apakah jadi berkat buat orang lain? Enggak. Tapi saya mengetahui kebenaran ini karena saya baca firman. Dan saya merasa mengucap syukur karena saya mengetahuinya. Dan saya merasa gak menyesal. Saya gak menyesal. Saya melakukannya. Kadang-kadang hal tersebut berbeda dengan dunia. Rugi kamu ke gereja. Rugi kamu beribadah. Gak ada gunanya. Tapi saat kamu tahu firman. Kamu akan tahu bahwa hal tersebut worth it. Sangat-sangat worth it. Meskipun sekarang nampak kayak gak ada gunanya. Jadi teman-teman, saya mau berkata bahwa kasihnya Tuhan buat hidup kita itu luar biasa. Dia mau datang pada kita, mengubah identitas kita menjadi luar biasa. Saya ajak teman-teman tadi WL buat pemain musik buat maju ke depan. Jadi kalau misalnya kita belajar firman dan kita tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Sama seperti Abram,
dirubah menjadi Abraham. Bukan sebuah kebetulan. Ada maksud dan tujuan. Bukan sesuatu yang biasa-biasa. Pada saat itu Abraham mungkin merasa tertekan, harus pergi meninggalkan keluarganya. Tertekan, dianggap orang aneh karena kok pergi meninggalkan sesuatu. Enggak umum bagi dunia. Tapi ketahuilah bahwa itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Itu sama seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan apa? Tuhan bantu. Dengan apa? Mengubah identitasnya, mengingatkan Abraham.